bagian temporal bayi. Yang pertama, ini disebut dengan os orbital atau tulang mata. Kedua, os nasal atau tulang hidung. Ini disebut dengan os zygomaticum atau tulang pipi. Ini disebut dengan maxillaris atau tulang rahang atas. Bagian ini disebut dengan mandibularis atau tulang rahang bawah. Ini disebut dengan os frontal atau tulang dahi. Yang ini disebut dengan os parental atau tulang ubun-ubun. Yang ini disebut dengan os temporal yang berada di atas telinga atau tulang pelipis. Ini disebut dengan ubun-ubun besar. Ini disebut dengan ubun-ubun kecil dan ini disebut dengan occiput. Bagian ini disebut dengan sutura frontalis yang memisahkan antara frontal kiri dan frontal kanan. Bagian ini disebut dengan sutura sagittaris yang memisahkan antara parental kanan dan parental kiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Yang pertama, inducement atau penurunan kepala, yaitu kepala sudah memasuki PAP. Dengan adanya kontraksi, maka kepala terus turun dan penurunan ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittaris berada dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Ini disebut dengan synclitismus. Jika kepala mendekati promontorium, maka disebut dengan asynclitismus. Jika kepala sudah mendekati simplicis pubis, maka disebut dengan asynclitismus posterior. Selanjutnya, fleksi. Ketika kepala sudah memasuki H3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan jalan lahir, maka kepala akan mengalami fleksi pada bagian dagu mendekati dada janin. Setelah itu, putaran paksi dalam. Karena adanya kontraksi, maka ia akan terdorong turun. Karena terhalang oleh os coccyges, maka terjadilah putaran paksi dalam yang menyesuaikan jalan lahir. Setelah itu, terjadinya putaran paksi dalam, maka terjadilah ekstensi atau kebalikan dari fleksi, yang mana dagu menjauhi dada janin. Setelah peristiwa ekstensi, maka janin akan keluar mulai dari ubun-ubun, dahi, telinga, mata, hidung, dan dagu. Setelah itu, putaran paksi keluar. Bahu menyesuaikan sumbu jalan lahir. Dan setelah putaran paksi luar, maka terjadilah ekstruksi, yaitu janin keluar, janin lahir seutuhnya. Posisi jalan lahir bukan lurus tapi frontal. Setelah terjadinya eksklusi, maka lahirlah bayi spontan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi internal wanita. Yang pertama, tuba volupi, yaitu tempat berjalannya sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan atau fertilisasi. Yang kedua, ada fundus uteri yang berfungsi untuk mengukur usia kehamilan dari perkembangan janin saat dalam kandungan. Selanjutnya, perimetrium untuk melindungi rahim. Internal OS berfungsi untuk melakukan hubungan seksual. Cervix, yaitu bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. External OS berfungsi untuk memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selanjutnya, vagina sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Selanjutnya, introitus, yaitu jalan agar darah haid dapat keluar dan jalan lahir bayi serta untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, uterus.
Uterus untuk menerima sel telur yang telah dibuahi yang akan menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan. Selanjutnya, miometrium, yaitu sebagai kontraksi dan relaksasi uterus melebar dan kembali ke bentuk semulanya. Selanjutnya, endometrium, tempat menempelnya sel telur dan sel saat pembuahan. Selanjutnya, ovari, tempat menghasilkan ovum atau sel telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi eksternal wanita. Yang pertama, monopubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromen untuk meningkatkan daya tarik seksual. Selanjutnya, labia mayora, untuk melindungi alat kelamin dengan cara menutup. Selanjutnya, labia minora yang berfungsi untuk melindungi genitalia dan uretra. Selanjutnya ada anus. Anus untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris yaitu untuk merangsang saat hubungan seksual. Uretra penis yaitu untuk mengeluarkan air urin dalam kantong kemih. Selanjutnya himen yaitu untuk melindungi organ-organ genitalia serta merupakan daerah erotik yang mengandung jaringan atau pembuluh darah. Selanjutnya vagina sebagai saluran tempat keluarnya cairan lendir dan daerah menstruasi serta tempat keluarnya janin.